teman-teman bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan yang namanya jual beli. Nah, dalam jual beli kita juga akan mendapatkan hak yang bernama khiyar. Nah, apa sih jual beli dan khiyar itu? Sebelum menjelaskan terkait materi yang kami bawa, kami akan menjelaskan tujuan untuk membuat video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Tuti Anggraini M. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Saya yang bernama Niswa Omli Lubis dengan NIM 0503222148. Muhammad Iqbal dengan NIM 0503223211 dan Mulia Syahputri dengan NIM 0503223129. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait jual beli. Adapun pokok pembahasannya terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam jual beli. Pengertian jual beli. Secara etimologi, ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli, yaitu al-bai, al-tijarah, dan al-mubadalah. Kata al-bai artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Al-tijarah artinya perdagangan, dan al-mubadalah artinya pertukaran. Secara terminologi, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Dasar hukum jual beli. Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalil jual beli dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'ah wa harramar riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 serta Quran Surah An-Nisa ayat 29. Rukun jual beli. Rukun hakiki adalah akar atau pokok sesuatu. Berdasarkan kesepakatan jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari 1. Sigot atau ungkapan ijab dan kabul. 2. Akid atau pelaku transaksi. 3. Maqud alaihi atau objek transaksi berupa barang yang diperjualbelikan. Dan keempat, harga yang dibayarkan. Sigot dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan kesukarelaan kedua belah pihak yang bertransaksi atau penjual dan pembeli. Sigot terdiri dari 2 bentuk, yaitu ucapan dan segala sesuatu yang mewakilinya seperti tulisan atau utusan, dan serah terima tanpa ucapan apapun. Dalam jual beli, terdapat syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dikatakan sah. Syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat sigot atau ijab kabul, yang mana ijab harus berkesesuaian dengan kabul dalam ukuran, mata uang, spesifikasi barang, dan tenggat waktu. Kemudian ijab dan kabul dilakukan di tempat yang sama. Selanjutnya ijab dan kabul tidak dipisahkan suatu jedah yang menunjukkan penolakan, serta masing-masing dari penjual dan pembeli mendengarkan ijab kabul. Kedua, syarat akid atau pelaku transaksi, yang mana syaratnya adalah mumayyiz atau mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Kemudian orang yang memiliki hak untuk hartanya, serta jual beli dilakukan atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan apapun. Ketiga, syarat barang yang diperjualbelikan, yang mana barang haruslah halal dan bermanfaat menurut syariat. Barang berstatus milik penjual saat transaksi tersebut dilakukan. Barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan haruslah diketahui dengan jelas oleh pembeli dan barang dapat diserah terimakan kepada pembeli. Macam-macam jual beli. Pertama, ditinjau dari sisi benda yang diperjualbelikan. Terdapat 3 macam, yaitu benda yang terlihat, benda yang tidak ada dan tidak terlihat, serta benda yang sifat dan spesifikasinya disebutkan dalam perjanjian. Contohnya, jual beli salam dan jual beli istisna. Kedua, ditinjau dari segi pertukaran, yaitu bai al-muqayyad, yakni jual beli barang dengan barang atau barter, seperti menukar baju dengan sepatu. Kemudian bai al-mutlaq, yakni jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.
Kemudian ada bai al-sorf, yakni jual beli atau pertukaran alat pembayaran dengan saman lainnya. Ketiga, ditinjau dari segi pelaku akad. Terdapat akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan atau ucapan, dan akad jual beli yang dilakukan melalui utusan perantara dan tulisan. Misalnya, jual beli antara penjual dan pembeli tidak berhadapan satu majelis akad, tetapi melalui JNE atau tiki. Terakhir, jual beli dengan tindakan tanpa ucapan atau tulisan, hanya berupa serah terima yang dilakukan, atau dikenal dengan istilah mu'atoh. Biasanya dilakukan dalam keadaan barang sudah dilabeli harga dan pembeli tinggal membayar harga yang sesuai. Keempat, ditinjau dari tujuan hukum terbagi menjadi dua. Jual beli sah atau halal, yakni jual beli yang memenuhi rukun dan syarat. Jual beli fasid atau rusak, yakni jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai syariat dengan sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang mumayyiz sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama, fasid atau rusak sama dengan batal atau haram memiliki arti yang sama, sehingga beberapa jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli fasid adalah sama dengan haram. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Contohnya, jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan dalam syariat. Kemudian jual beli gharar, yaitu jual beli yang belum jelas. Kemudian jual beli yang bersyarat dan jual beli yang menimbulkan kemudaratan dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan pengertian khiyar. Khiyar menurut etimologi artinya pilihan. Dalam jual beli dan lainnya, khiyar adalah mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yakni antara jadi atau tidak jadi. Pada dasarnya, akad transaksi hukumnya mengikat ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Tetapi demi kemaslahatan penjual dan pembeli, Allah membolehkan khiyar agar manusia saling mengasihi dan agar terhindar dari permusuhan dan perselisihan. Secara terminologi, khiyar adalah hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan dan maksud menjamin kebebasan berpikir antara penjual dan pembeli. Macam-macam khiyar. Satu adalah khiyar majis. Khiyar majis adalah hak pilih untuk kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad. Yang kedua, khiyar ta'yin. Khiyar ta'yin adalah hak pilih pembeli dalam menentukan salah satu barang yang berbeda dalam segi harga maupun kualitas yang telah disebutkan dalam akad jual beli. Yang ketiga, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Yang keempat adalah khiyar aib. Khiyar aib adalah merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat terdapatnya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu terdapat pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi setelah disepakati serah terima barang. Saya Muhammad Iqbal, saya akan menjelaskan hikmah jual beli dan khiyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan jual beli sebagai bagian dari bentuk tolong menolong kepada sesama ta'awun, juga sebagai pemberian keleluasaan karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Jual beli memberikan hikmah kepada manusia, yaitu diantaranya satu, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat. Yang kedua, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan. Yang ketiga, masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangnya dengan imbalan maupun pembeli membayar dan menerima barang. Yang keempat, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram dan batil. Yang kelima, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Islam memperbolehkan khiyar dalam jual beli. Dengan adanya khiyar, memberikan hikmah di antaranya
mencegah terjadinya penyesalan sejak awal di antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli atau salah satunya. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat, dan teliti. Yang keempat, menguatkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli. Yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak.